Belanda pernah menjajah Indonesia selama 350 tahun. Ada narasi mengatakan bahwa Indonesia dijajah Belanda itu selama 350 tahun. Bagaimana kalau saya bilang kalau narasi itu sebenarnya hanya narasi politik. Menaklukkan orang Indonesia itu nggak semudah itu, Ferguson. Teman-teman semuanya, selamat datang di DNC Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa, kita bakal ngajak kalian semua buat bahas tentang teori-teori maupun teori konspirasi yang ada di seluruh jagat raya ini. Kali ini teorinya bakal datang dari negara kita, yaitu Indonesia. Tapi sebelum masuk ke teorinya, ya belum subscribe, di-subscribe dulu ya, terus nyalain loncengnya juga. Kali ini kita bakal bahas teori yang sebenarnya ini masih saling nyambung ya Kak. Teori masih nyambung tentang penjajahan yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, dari waktu kita SD sampai kita SMA mungkin ya, kita diajarkan bahwa Indonesia itu pernah dijajah oleh 3 bangsa. Mana aja tuh Kak? Pertama Portugis, kedua Belanda, yang ketiga Jepang. Jepang. Nah, Ica inget banget nih karena dulu Ica anak IPS jadi masih inget tipis-tipis. Kalau Belanda pernah jajah Indonesia selama 350 tahun. Kita kan selalu diomong gini waktu kita ujian, tuh pasti 350 tahun. Nah, itu udah berapa generasi aja tuh ya Kak? Bener apa enggak tuh? Penasaran kan? Tonton videonya sampai selesai. Ngomong-ngomong soal Portugis nih. Apakah benar ini si Portugis ini dulu jajah negara kita? Kalau yang saya pernah baca, Portugis itu sebenarnya mereka ekspedisi dagang, kan waktu itu kan adanya masih kapal ya. Nah, mereka itu mengincar rempah-rempah di Indonesia, tapi perlu dicatat, mengincar rempah-rempah di Indonesia itu bukan untuk menguasai, hanya untuk ekspedisi dagang. Nah, kebetulan kan di Indonesia ini kan negaranya maritim ya, dari pulau ke pulau itu ada batas lautnya, makanya jalur-jalur laut tersebut dikuasai oleh Portugis, sekali lagi untuk ekspedisi dagang, bukan untuk menjajah. Itu Portugis pertama datang ke Indonesia itu tahun 1511. Kalau nggak salah. Nah, berarti waktu Portugis datang ke Indonesia, itu kan masih kerajaan-kerajaan ya di Indonesia ya. Belum pakai nama Indonesia. Karena Indonesia sendiri, nama itu lahir tahun berapa tuh Kak? 1945. Hayo loh. Maksudnya gini, Portugis waktu itu datang sebenarnya ke Nusantara. Nah, waktu itu pakai nama Nusantara ya? Iya. Karena kan tadi sudah disebutkan kita kenal sebagai wilayah Indonesia ini kan nama Indonesia ini lahir pada tahun 1945, itu pun setelah proklamasi kemerdekaan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Jadi intinya yang pertama Portugis itu waktu datang ke Nusantara ya? Nusantara itu bukan untuk menjajah tapi untuk menjelajah. Nah, ekspedisi rempah-rempah. Nah, kabarnya juga sempat ditolak sama rakyat Banten. Udah pasti ditolak, tapi kan yang saya baca, Portugis itu orangnya itu nggak arogan gitu loh. Makanya bisa diterima. Beda lagi dengan Belanda. Nah, nanti kita jelasin di yang berikutnya. Oke, jadi itu cerita singkatnya soal Portugis. Jadi Portugis itu tidak menjajah tapi ekspedisi rempah-rempah. Dan masih Nusantara ya. Dan kepulauan-kepulauannya juga belum seperti sekarang berarti kan Kak. Nah, berarti masih beda jauh sama Indonesia yang kita kenal sekarang. Next kita lanjut ke Belanda. Nih poinnya tuh. Bener enggak sih Belanda itu jajah negara Indonesia selama 350 tahun? Kita kupas bareng-bareng ya Kak? Iya. Nah, gimana nih Kak soal Belanda nih? Ada narasi mengatakan bahwa Indonesia dijajah Belanda itu selama 350 tahun. Bagaimana kalau saya bilang kalau narasi itu sebenarnya hanya narasi politik? Gimana tuh maksudnya? Narasi politik yang disampaikan oleh Bung Karno waktu itu saat berpidato di hadapan seluruh rakyat Indonesia. Karena setelah kemerdekaan kan pasti rakyat Indonesia butuh vitamin angin segar untuk tetap bersemangat gitu kan. Makanya itu kalau saya bilang hanya sebuah narasi politik. Dan itu juga pernah disebutkan kalau ini dari orang Belanda. Kalau nggak salah namanya Cornelis de Jong ya. Bonifacius Cornelis de Jong. Nah, kalau ini propaganda ini. Nah, propaganda ini apa? Untuk menekan mental orang-orang Indonesia. Dia berbicara, kami Belanda sudah
di wilayah Nusantara ini selama 350 tahun dan kami akan tetap di Nusantara ini selama lebih dari 300 tahun kemudian. Oh, otomatis kalau si Belanda ini ngomong seperti ini bakal bikin rakyat Indonesia kayak takut gitu ya, mikirnya tuh gitu ya pasti ya, kayak waduh ini bakal di sini lama nih, 300 tahun kan ya lama, sampai anak cucu tuh sampai generasi keberapa. Jadi intinya si Bonifacius Cornelis de Jong ini niatnya bikin takut rakyat Indonesia, Nusantara ya waktu istilahnya propaganda. Bahaya nih orang. Nah, dari pidato-pidato mereka ini bener nggak sih Indonesia dijajah selama itu? Kan ini cuma dari pidato ya. Nah, sekarang kita bongkar satu-satu nih. Jika dihitung dari kedatangan Cornelis de Houtman, yaitu pemimpin Belanda waktu itu yang pertama kali datang ke Nusantara itu tepatnya di Banten pada tanggal 22 Juni 1596, mungkin benar bahwa Nusantara ini telah diduduki Belanda selama 350 tahun atau tepatnya 349 tahun. Hitung dari 1945 dikurangi 1596. Tapi perlu dicatat lagi, seperti yang sudah saya katakan bahwasanya Belanda itu sama seperti Portugis. Niatnya tujuan utamanya itu hanya ekspedisi dagang, perdagangan, mengikuti jejak Portugis ini. Sebab bangsa Portugis ini sudah dulu berada di Indonesia, yang tadi sudah saya katakan tahun 1511 ini menguasai jalur rempah-rempah yang ada di Nusantara. Nah, waktu itu rempah-rempah itu selain untuk obat, selain untuk makanan bumbu-bumbu, dan di sana itu sebagai status sosial kan. Status sosial. Jadi waktu itu di Belanda itu mengambil rempah-rempah itu dari Arab. Jadi kayak reseller gitu loh ibaratnya. Nah, mereka kan penasaran nih. Waduh, ini dapat dari mana nih rempah-rempah seperti ini? Daripada aku harus ngambil dari Arab atau Cina, mending langsung ke tempatnya, gitu kan ibaratnya gitu. Terus mereka, oh ini dari bangsa timur nih, dari bangsa timur yang sebelah mana. Terus makanya itu ada istilah mereka menjelajah gitu loh Kak. Nah, sampailah mereka ke Nusantara, tepatnya di yang sekarang jadi Indonesia, jadi tahu. Jadi wah ini keren nih kalau kita dapat menguasai banyak rempah-rempah buat di sana. Wah, kita status sosial pasti tinggi. Nah, kalau dari perdagangan-perdagangan tersebut, nggak mungkin kalau nggak ada komunitasnya, nggak ada kelompoknya dong Kak. Sebelum kita membahas kelompok itu atau perserikatan perdagangan, nah perlu diketahui bahwasanya Cornelis de Houtman ini pertama datang ke Nusantara sempat ditolak oleh warga Banten. Kenapa tuh? Karena warga Banten menganggap bahwa orang Belanda ini arogan. Oh, jadi ditolak tuh sama Banten. Ya sempat mendapat tentangan gitu loh. 2 tahun setelah Cornelis de Houtman ini datang ke Banten, tiba lagi ekspedisi kedua dari Belanda. Kali ini dipimpin oleh Jacob van Eyck yang tiba di Banten. Nah, untuk ekspedisi yang kedua ini ditolak nggak sama rakyat Banten? Untuk ekspedisi yang kedua ini nggak ditolak, artinya diterima karena sudah bisa mengambil simpati warga Banten dengan caranya yang pemimpin si Jacob van Eyck itu beda dengan Cornelis de Houtman yang tadi. Dan yang menarik gini, orang-orang Belanda itu justru malah berkonflik dengan orang-orang Portugis. Kenapa? Orang-orang Portugis yang notabene kan sudah menguasai jalur rempah-rempah tersebut. Lalu datang orang Belanda, kemudian kan secara tidak langsung orang Portugis merasa terusik. Ya juga ya, kalau dipikir-pikir. Ya contohnya kita udah nyaman, kemudian kok datang reseller baru gitu loh. Ya juga ya, jangan ngelapak-ngelapak orang tuh makanya. Setelah Belanda berkonflik dengan orang Portugis, lalu Belanda memiliki siasat untuk memenangkan perang dagangnya waktu itu dengan Portugis. Belanda membentuk perserikatan dagang yang kita kenal dengan nama VOC. Apa itu VOC Kak? VOC ini dibentuk pada tanggal 26 Maret 1602. Tapi perlu dicatat bahwa terbentuknya VOC ini masih dalam konteks perdagangan, bukan untuk menguasai suatu wilayah ataupun kekuasaan. Nah, selama ini kita juga tahunya bahwa VOC ini menjajah Kak, ya kan? Teman-teman masih ingat kan, VOC ini menjajah bangsa Indonesia. Dan barusan Kak Sanggala menerangkan bahwa VOC ini terbentuk untuk mensiasati Portugis ya Kak dalam dunia perdagangan. Memang VOC ini diberikan izin atau hak istimewa yaitu hak oktroy, di mana mereka diberikan izin oleh kerajaan Belanda untuk menjalankan diplomasi hingga perang di Asia apabila diperlukan, semata-mata untuk merebut wilayah-wilayah yang dianggap strategis untuk perdagangan mereka. Kalau yang kita tahu saat ini VOC itu dulunya adalah penjajah atau bahkan mungkin ada yang menganggap sebagai negara. Itu bukan, itu keliru. Karena mereka kalau ingin menguasai seluruh wilayah
mereka membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membangun struktur pemerintahan ataupun birokrasi kolonial. Singkatnya, keberadaan VOC di Nusantara ini cukup lama, sekitar 197 tahun. Setelah itu VOC dibubarkan karena korupsi yang sangat parah. Korupsi itu bikin bubar tuh VOC. Padahal dulu itu VOC termasuk yang kuat ya Kak. Itu termasuk komunitas perdagangan yang kuat ya Kak. Yang paling besar waktu itu. Dan punya nama lah pokoknya ya. Nah, bubar tuh gara-gara apa? Korupsi, geng. Kemudian aset VOC ini oleh pemerintahan kerajaan Belanda disita dan wilayah yang sudah menjadi daerahnya VOC ini diambil alih oleh kerajaan Belanda. Saat itulah pemerintah kerajaan Belanda menyita aset VOC yang nilainya 209 juta gulden untuk membayar hutang. Ini perusahaan besar kok ngutang? Utang kemana? Ya karena korupsinya tadi, makanya banyak utang. Setelah VOC bubar, kemudian kerajaan Belanda mengganti sistem pemerintahannya menjadi daerah otonomi. Pada tahun 1800 yang kemudian mereka memberi nama Nederland Indies atau yang kita kenal dengan nama Hindia Belanda. Teman-teman pasti pernah dengar Hindia Belanda. Terbentuknya Hindia Belanda ini kemudian pemimpin-pemimpinnya pangkatnya menjadi gubernur jenderal. Setelah Hindia Belanda ini tercipta, kemudian mereka mulai berusaha melebarkan wilayah-wilayahnya dan mulai menjajah kerajaan-kerajaan di Nusantara pada waktu itu. Untuk dikuasai berarti? Iya, benar untuk dia. Ini mulai yang dinamakan Belanda menjajah tuh ini berarti? Oh bukan, belum. Oh, masih lama lagi berarti? Ya, karena nggak semudah itu. Menaklukkan orang Indonesia itu nggak semudah itu, Ferguson. Kenapa nih Kak? Keren nih. Karena kan orang Indonesia tahu sendiri sakti-sakti pada zaman itu, pada zaman kerajaan lagi. Banyak orang yang tirakatnya itu sangat luar biasa. Masa langsung takluk begitu aja kan nggak Punya mungkin. ilmu yang tinggi, pokoknya hebat-hebat lah sakti-sakti orang zaman dulu ya. Nah, contohnya orang Jawa terkenal dengan ilmu kebatinannya, ilmu bisa pancasona, bisa ngerogoh sukmo dan lain sebagainya. Orang Banten terkenal dengan ilmu kanuraganya, belum lagi suku Dayak. Keren Indonesia. Gak masuk akal kalau misalnya tiba-tiba Nusantara kok takluk gitu loh. Sejak saat itu mulai terjadi perang di berbagai wilayah, di berbagai daerah-daerah di Nusantara ini. Apalagi ditambah dengan para wali, para alim ulama yang katanya bisa menghadirkan tentara gaib. Katanya kalau para wali itu menabur 1 biji jagung itu bisa 1000 tentara gaib. Wah, mantep tuh. Jadi nggak mungkin semudah itu Belanda bisa ngambil ke daerah-daerah di Nusantara. Ini jadi inget nih Kak, ngomongin soal tentara gaib ya. Waktu kemarin ada perang di luar negeri itu lah pokoknya dukun-dukun Indonesia tuh bersatu Kak. Iya. Mereka mau ngirim santet tuh. Kurang apa Indonesia keren. Hati-hati dengan Indonesia loh. Iya. Bisa membunuh tanpa menyentuh. Benar saja Belanda tidak mampu menguasai sepenuhnya Nusantara. Contohnya di wilayah Aceh, Banten, di Jawa, di Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara, mereka hanya mampu menguasai kota-kota besar saja. Kalau bisa disebut ya ibu kotanya. Kalau di pelosok-pelosok itu masih sepenuhnya 100% dikuasai oleh penduduk pribumi. Nggak bisa mereka mengalahin penduduk pribumi, itu nggak bisa. Dengan semangat juangnya, dengan gerilyanya, dengan taktiknya. Bahkan menurut sejarah, beberapa kerajaan di Bali dan di Nusa Tenggara itu masih melakukan perjanjian dengan Belanda sebagai negara yang bebas. Nah, jadi itu belum Indonesia dicatat ya, masih wilayah-wilayah kerajaan-kerajaan, cuma mereka namanya Nusantara gitu. Tapi punya bendera sendiri-sendiri berarti ya Kak? Punya bendera sendiri-sendiri dan punya keterikatan gitu. Perlu dicatat juga nih, namanya memang belum Indonesia. Ya tuh. Jadi jika sesuai fakta, Belanda hanya menjajah Indonesia selama 3 tahun. Itu dihitung dari beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Tahun 1945, tepatnya 17 Agustus, sampai tahun 1947 yang kita kenal dengan nama peristiwa agresi militer Belanda. Saat itu meskipun belum diakui, barulah sudah ada negara Indonesia yang berdaulat yang diproklamasikan ke seluruh penjuru dunia. Nah, Indonesia dikukuhkan tahun 1945 dan Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia itu tahun 1949 gitu ya Kak. Jadi intinya Indonesia dijajah Belanda selama 3 tahun. 3 tahun. Kesimpulannya
Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Bener apa enggak nih? Kesimpulannya menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Di bawah. Nah, habis dari Belanda, kita mau masuk ke Jepang nih, Kak. Jepang tuh nggak lama ya menjajah Indonesia? Jepang masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 1942 dan Jepang mengaku bahwa mereka itu saudara tua Indonesia. Itu propaganda yang licik. Setelah mengaku saudara tua Indonesia agar mengambil simpati rakyat Indonesia waktu itu, orang Indonesia udah hore 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 hore, saudara tua datang. Siapa yang nggak senang? Tuh, Ya kan? caper ya. Siapa yang nggak senang? Maksudnya saudara tua datang. Kemudian setelah Jepang itu menguasai pangkalan-pangkalan yang ada di Indonesia, kemudian mereka menjalankan taktik liciknya untuk menjajah Indonesia kembali. Berarti gini, Jepang itu menggunakan keramah tamahan orang Indonesia berarti ya, Kak? Iya, benar. Nakal nih. Mereka kan pasti lebih paham karena sama-sama orang Asia. Gunakan taktik, siasatnya harus bagaimana. Mereka pasti lebih paham daripada bangsa-bangsa Eropa, termasuknya Belanda ini dan Portugis. Tapi Indonesia itu pinter, masa mau diramah-tamahin terus tapi beberapa bagian-bagian dari negaranya ini diambil ya, Kak ya. Nah, lama-kelamaan Indonesia sadar nih, ini negara ini ngapain nih, orang-orang ngapain ke Indonesia. Nggak maulah mereka mau dijajah lagi sama Jepang. Nah, mereka akhirnya melakukan perlawanan sengit nih. Waktu itu juga tentara-tentara Jepang tuh di Indonesia tuh terkenal kejam, Kak. Terkenal kejam dari mulai mereka sering membantai rakyat Indonesia, kekerasan seksual tuh emang Jepang tuh melakukan semuanya. Jepang tuh keluar dari Indonesia tuh setelah Hiroshima sama Nagasaki tuh dibom sama Amerika. Tarik ke belakang dulu. Kenapa Jepang bisa masuk ke Indonesia? Nah, Jepang ini menyerang pangkalan-pangkalan yang dulunya itu dikuasai oleh Belanda. Itu nggak perlu waktu lama bagi Jepang untuk memborbardir pangkalan-pangkalan yang dikuasai oleh Belanda. Kemudian Belanda akhirnya menyatakan menyerah kepada Jepang. Kemudian mungkin Belanda baliklah ke negaranya sana. Benar sekali yang dikatakan oleh Ica ini bahwa Jepang kembali ke negara asalnya karena dibom oleh Amerika. Waktu itu kota yang dibom adalah Hiroshima dan Nagasaki. Jadi gini, tentara Jepang yang ada di Indonesia diperintahkan untuk pulang ke Jepang karena negaranya waktu itu sangat kacau sekali setelah bom Hiroshima dan Nagasaki itu oleh Amerika. Nah, kesempatan itu diambil oleh para pemuda-pemuda Indonesia nih. Contohnya Sultan Syahir dan kawan-kawan mendesak Presiden Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Mengambil kesempatan itu. Nah, itulah ketiga negara yang katanya pernah menjajah Indonesia, Portugis, Belanda, sama Jepang. Kesimpulannya kalian bisa tulis di bawah apa pendapat kalian. Dan jangan lupa kalau kita ada yang salah, kalian bisa koreksi buat komen di bawah ya. Nah, itulah teori yang kita bahas hari ini. Makasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, sama di subscribe. Makasih semuanya. Bye. Hey, para penjelajah teori konspirasi. Selamat terjebak di channel kami.